Oke, selamat bergabung lagi di channel Heruluki Project. Untuk project kali ini adalah project merepair bumper body kit ya, body kit bumper belakang. Ini renggang ya, ini renggang dan lepas lemnya karena ini dulu waktu memasang ini saya kasih isolasi double tape aja tanpa ada sealer ya, dan tanpa ada tambahan lem sama sekali. Jadi cukup dengan double tip aja. Tapi ya beruntungnya ini body kit Avanza Luxury dan original, materialnya ABS dan tidak mudah lepas ya, karena meskipun dibaut dua saja untuk kanan dan kiri tidak bisa lepas. Tapi ya nggak enak ya, yang namanya bumper renggang kan harus diperbaiki. Oke, untuk memperbaiki kita harus membuat satu titik center untuk nanti supaya pada waktu pemasangan itu mudah ya. Jadi kita beri tanda isolasi seperti ini, dan untuk sampingnya juga kita beri tanda isolasi juga seperti ini ya, karena nanti agar untuk memposisikan saat pemasangan. Dan untuk tanda ya, apabila kurang pas bisa juga menggunakan tanda di marking menggunakan spidol non permanen ya. Jadi ini sudah saya lepas, kemudian saya bersihkan menggunakan tisu basah, dan untuk bekas-bekas double tape-nya ini sudah saya bersihkan ya. Jadi semuanya ini sudah bersih, dan saya kasih lem tambahan sebelum kasih tempeli isolasi double tape. Ini saya lem menggunakan lem karet atau yang biasa digunakan lem sepatu ya. Ini saya dapatkan dari toko terdekat. Jadi ada Aika Ibon ya, atau lem kastol juga bisa, yang biasanya buat mengelem sepatu itu ya, lemnya seperti karet. Dan pada body kit Avanza Luxury ini itu ada ya, kalau yang original itu ada tempat untuk double tape. Jadi beda dengan model yang dari fiberglass ya, fiberglass nggak akan ada tempat double tape-nya. Jadi beberapa titik atau beberapa ruas itu ada tempat untuk menempelkan isolasi double tape. Jadi ini saya tempeli isolasi double tape, tapi sebelumnya saya olesi dulu menggunakan lem Aika Ibon atau lem kastol atau lem karet ya. Jadi fungsinya adalah supaya daya rekatnya baik, karena pengalaman dari dulu ya, yang hanya menggunakan double tape aja itu mudah lepas, jadi mudah renggang juga. Jadi ini setelah ditempeli double tape, kemudian saya olesi lagi menggunakan lem. Jadi untuk di sini ya, di sini itu fungsi dari perekat double tape itu tidak saya gunakan fungsinya. Jadi saya tambahkan lem karet, kemudian di bodinya juga ini saya gunakan lem yang sama Aika Ibon atau lem kastol juga bisa. Dan ini tanpa melihat pun juga bisa ya, karena ini ada bekasnya ini ya. Jadi ada bekas dari body kit yang terpasang, dan seperti ini ya penampakannya. Itu ada bekas-bekas isolasi double tape yang sudah saya kupas, itu saya gunakan untuk tempat untuk mengoles lem karet tadi. Oke, ini sudah saya lem juga semuanya. Kita lihat ya, sudah ada tempatnya kalau original, untuk tempat untuk menempelkan isolasi double tape. Oke, seperti ini ya. Dan untuk ruas-ruasnya yang tidak ada tempat penempelan isolasi double tape yang seperti di sini, ini nanti akan saya kasih silikon atau sealer untuk supaya mendapatkan daya rekat yang lebih lagi. Nah, sebelah sini juga nanti akan saya kasih lem sealer seperti ini. Dan untuk lemnya yang lem karet itu tadi yang saya maksud ya, ini Aika Ibon atau menggunakan merek lain lem kastol juga bisa. Oke, langsung aja kita eksekusi. Sebelumnya itu kita harus
menyiapkan isolasi kertas sebagai alat bantu untuk merekatkan ya, supaya nanti pada saat menempelkan body kit itu tidak kesulitan untuk menyobek isolasi kertasnya supaya bisa ditempelkan lagi pada body kitnya. Nah, seperti ini kan, ini kita prepare dulu dengan baik, kemudian jangan dibiarkan menggantung ya, ini disingkirkan ya. Kemudian setelah itu barulah kita mengoles atau membuat tempat titik untuk sealer ya, untuk silikonnya. Ini pada ruas-ruas yang tidak ada tempat double tipnya, ini saya gunakan sealer warna putih. Oke, ini untuk pengolesannya itu dibikin menggunung ya, supaya nanti apabila ditempel itu bisa merekat atau penyet ya, atau lumer pada mengisi sela-sela yang ada. Oke, untuk penempelannya juga mudah ya, karena kita sebelumnya kita prepare, kita kasih isolasi kertas terlebih dahulu supaya memudahkan untuk proses penempelannya. Dan juga ada tempat-tempat titik-titik tertentu tadi sudah kita beri tanda untuk pemasangan, pencocokan ketinggiannya. Nah, ini kita bisa memasang sendiri juga bisa kan, mudah sekali ya apabila kita mengerti dan berani untuk mencoba. Oke, ini sudah mulai selesai untuk pemasangannya. Kita pasang untuk isolasinya, kemudian kita kuati untuk bagian ujung-ujungnya supaya nanti tidak turun posisinya ya. Ini kita ikat ke atas menggunakan lem kertas, isolasi kertas beberapa titik pada ujungnya. Nah, ini kemudian setelah kita pasang ini, kita harus menunggu hingga benar-benar kering untuk silikonnya dan lemnya juga, karena ini saya pemasangannya malam hari dan akan kita lepas isolasinya, kemudian di sealer untuk tepian-tepiannya esok harinya. Nah, ini ya sudah mulai sisi yang kiri diikat menggunakan isolasi kertas. Nah, ini sudah malam ya, karena kalau pagi itu nggak enak, nanti harus nunggu sore lagi. Lebih baik dikerjakan malam, kemudian kita tinggal tidur. Jadi bisa ditinggal ya. Dan ini tadi untuk pemasangannya yang sendirian tadi itu bautnya itu saya pasang satu, yang karena mudah pemasangannya. Kemudian yang terakhir ini bautnya yang pada bracket ya, skrup pada bracketnya saya pasang belakangan. Ini harus kita kencangkan semuanya supaya besoknya tidak renggang lagi. Dan kemudian kita tunggu ya, besok siang hari baru kita lanjutkan. Oke, ini sudah siang hari atau sekitar 12 jam ya. Ini setelah 12 jam kita tunggu sudah kering semuanya, kemudian barulah kita lepas untuk isolasi kertasnya ya. Ini supaya sebagai penyangga. Oh ya, ini juga saya tadi pagi masang muffler ya. Ini sekalian nanti untuk video pemasangan muffler custom, simak aja pada video saya berikutnya. Oke, untuk langkah selanjutnya ini kita harus memberi sealer pada tepiannya, dan saya gunakan isolasi bekas yang untuk mengikat body kit tadi. Ini saya gunakan lagi, sayang kalau dibuang kan, jadi ini masih panjang juga ya kan, bisa dipakai lagi. Jadi untuk lebar dari sealernya itu gunakan lebar 5-6 mili lah, maksimal 7 mili lah, atau dari tepiannya itu masing-masing 3 mm supaya mendapatkan hasil yang tidak terlalu mencolok ya, itunya sealernya. Jadi usahakan serapi mungkin, jadi nggak usah terlalu
mungkin ya dibanyakin sealernya supaya merekat. Jadi bukan seperti itu ya, sealer untuk bagian tepian ini fungsinya untuk menutup aja ya, supaya rapi dan tidak kemasukan air saat pencucian atau saat hujan ya. Jadi airnya tidak mengalir ke dalam yang mengakibatkan nanti mungkin juga lemnya juga akan rusak dan renggang lagi ya kan. Jadi seperti ini untuk proses sealernya sudah selesai, mudah sekali kan ya, tinggal oles, ditarik, kemudian dilepas isolasi untuk pensiluran tadi supaya tidak kemana-mana. Untuk sealernya kita beri pengaman dari isolasi kertas tadi. Oke, selesai kan? Sangat mudah sekali, hanya beberapa menit sudah beres. Oke, kita lihat hasilnya. Ini sangat kalau menurut saya ini cukup ya, jadi nggak terlalu lebar untuk sealernya dan rapi juga kan, tidak terlalu menggumpal ya, tidak terlalu berlebihan, cukup sajalah. Nah ini cukup rapi kan kalau kita menggunakan lebar 5-6 mm. Nah ini semuanya sudah beres, tidak ada renggang sama sekali. Ini sudah siang harinya dan hasilnya bisa kita lihat sendiri ya. Nah seperti ini kan untuk bodykit Avanza Luxury. Jadi ini Daihatsu Xenia tahun 2014 saya pakai untuk bodykitnya Avanza Luxury dengan tahun yang sama juga. Oke, dengan berakhirnya video ini saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke media sosial lainnya, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa juga di like video ini. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.